Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Kalau untuk peternak kambing, kalau untuk pemula ya, orang yang kepingin ternak kambing, orang yang pengen cari usaha alternatif, jangan saya sarankan ternak kambing. Janganlah, udah kita aja yang ternak kambing ya. Jangan yang pemula-pemula, janganlah ya. Ya kenapa? Karena saya nggak bolehin. Ternak kambing itu terlalu enak, terlalu mudah, terlalu ringan ya. Jadi kalau mau hiburan kambing itu memang enak banget. Ya gimana nggak enak ya? Kalau di sini daun singkong melimpah. Terus harganya murah kalau mau beli, kalau mau cari ya boleh kan, gratis asal ngukur tenaga. Kalau tenaganya banyak, tenaganya siap ya ekstra ya. Ya pokoknya nyari daun singkong di sini banyak lah ya. Terus jual kambing itu enak. Sebenarnya kalau ngomong murah, mahal, ya nggak masalah kalau di sini. Karena murahnya kambing di sini ya kita jual murah, kita beli murah. Nggak mungkin belinya mahal, jualnya murah, itu nggak mungkin. Pasti seimbang gitu kan. Terus kemudian kalau ternak kambing ya kayak breeding kayak gini nih ya, makan itu kalau indukan, kalau kita jojong terus ya makan terus kambing itu, nggak ada kenyangnya. Kalau babon itu ya makan kenyang nelek, makan kenyang nelek gitu ya. Sehingga kalau kita itu ternak indukan ya kita harus pinter-pinter ngukur, jangan bruk. Kalau bruk ya pakan seberapa pun habis ya kan. Ya pagi kita makan yang kenyang, udah kenyang ya dia derum, duduk terus ngunyah kan. Nanti sore kita kasih makan lagi yang banyak, yang kenyang, sampai kenyang loh, sampai kenyang gitu. Artinya kalau dikasih pola makan 2 kali, pagi sampai kenyang, terus setelah makan dia derum sampai nanti kan enak, sorenya sudah lapar lagi, kasih makan lagi. Tapi kalau kita ngasih makan pagi, siang, sore, malam, sehari 4 kali ya, kambing seberapapun mau, ya kan, mau makan terus. Cuman kan kalau breeding itu kan ya, yang namanya breeding ya boros pakan ya, kita nggak repot. Beda dengan penggemukan. Kalau penggemukan kita borosin, kita jadwal makannya 4 kali nggak apa-apa kalau penggemukan, karena fokus penggemukan pembesaran itu memang di jojong pakan biar cepet. Lah kalau indukan di jojong pakan ya dia nggak gedein, nggak gemuin, ya biasa saja kan gitu. Ya standar aja lah, ngasih makannya biasa, kenyang sudah gitu. Kalau penggemukan memang harus ekstra. Kalau breeding ya, untuk breeding pakan itu kan nggak beda dengan penggemukan. Kalau breeding ya pakan ya cukup daun singkong, ampas singkong itu udah cukup, hijauannya sedikit. Tapi kalau penggemukan ampas singkong dengan daun singkong saja nggak bisa, nggak modot kalau orang sini, nggak cepat berkembang. Terus kalau breeding ya kayak gini udah cukup. Terus kalau minumnya dicombor ya pakai apa aja boleh, kasih garam juga cukup, terus dikasih dedak juga boleh. Kalau kita fokusnya breeding kok makannya enak-enak, ini indukan ya dikasih makan sentrat, terus SBM, terus daun singkong, terus bungkil sawit, ya seneng kambingnya. Tapi ya kitanya yang bonjrot, jebol ya, karena indukan itu kan sudah nggak berkembang gemuknya, sudah nggak bakal tinggi badannya, nggak bakal melar lagi. Dia hanya fokus bunting, beranak, menyusui, itu aja ya. Kalau pas lagi menyusui lah kita memang kasih perhatian ekstra. Yang biasanya ampas singkong, daun singkong, rumputnya dikit ya, pas lagi bunting ya, karena lagi menyusui ya kita tambahilah gitu kan.
hijauannya tambahi, kasih vitamin, jamu-jamuan, itu nggak apa-apa kan, itu malah bagus. Terus kemudian ya, apa namanya, kalau mau bikin kandang untuk indukannya gede lah, TB 75-80, indukan 75-80 itu ya, lebar kandangnya ya 120, ke belakang 130, itu bagus. Tapi kalau indukan yang kecil, sedang-sedang, yang TB-TB-nya 70 ke bawah, ya 65, 70, atau 67. Beda lah, kambing-kambing kecil itu kan kayak gini nih, kayak gini nih. Ini kambing kecil ini ya, ukuran lebar 1 meter, ke belakang 130 sudah cukup. Kalau babonan gede nggak cukup. Karena apa? Babonan gede, badannya sudah gede. Nanti kalau punya anak 2 sempit. Nah, jadi kalau babonan gede itu ya lebar 120, ke belakang 130 atau 150. Itu bagus. Nah, saya sarankan banget kalau ada breeding kayak gini, ya, indukan kayak gini, untuk yang males ngecek kambingnya minta kawin apa enggak gitu kan, yang males kayak gitu tuh, kita nggak telaten, kita nggak siapkan kandang koloni. Kalau saya begitu, di induk-indukan yang lagi nggak bunting itu masih kosongan, telat birahinya atau sulit birahinya, masukin dengan pejantan di kandang koloni, biarin aja sampai 1 bulan 2 bulan. Nanti kalau sudah kelihatan positif, ambingnya itu putingnya sudah kelihatan, kantong susunya sudah kelihatan ngisi, baru kita pindah. Itu jadi kalau model kayak gitu itu menurut saya efektif, karena kita nggak ngecek setiap hari ini kambingnya minta kawin apa enggak. Kadang kambing minta kawin itu kan ya beda-beda toh. Ada yang ada yang kambing nih, kayak kambing ini nih, minta kawin itu. Ini kalau kambing ini minta kawin, yang ini dia diem. Cuman diemnya dia, nafsu makannya berkurang. Nafsunya berkurang, dia nggak cerewet, dia diem, ekornya nggak apet-apet gitu. Tahu-tahu kayak lesu aja dia. Bengong gitu kan, sehat tapi bengong. Oh, dia minta kawin. Begitu dideketin induk pejantannya, dia baru. Ada lagi yang kayak ini nih, kambing ini nih yang punya anak 2, ini jantan-jantan ini. Ini kalau minta kawin dia cerewet, mutar, naik kayak gini, dangak kayak gini, turun lagi, mutar, terus ekornya kipat-kipit. Nah, ini memang kambing yang kayak gitu ngeluarin tanda-tanda kayak gitu tuh yang mudah diciri nih. Tapi ada yang tadi saya sebutkan, yang diem aja, itu ada. Nah, untuk kambing yang majir gitu kan, bisa nggak dibikin bunting? Waduh, susah bro. Kalau bisa dibikin bunting bisa nggak? Kemungkinan bisa, tapi harus dikuruskan, karena majir itu kan banyak lemaknya. Nah, kita kan nggak tega kalau kambing sudah gemuk. Kambing majir itu positif gemuk, dadanya itu apa namanya, lebar, biasanya daging gitu kan. Biasanya memang kambing majir itu gemuk banget. Nah, itu kalau mau bunting lagi ya dikurusin. Nah, kalau sudah gemuk dikurusin itu kita pasti nggak tega. Kitanya yang sayang, lebih baik jual gemuk, lebih bagus. Kita jual terus ganti indukan, itu paling enak, ya kan? Terus kemudian ini teman-teman lagi, kalau cari pejantan, kalau kambing itu mau anaknya bagus, cempenya bagus, itu pertama faktor utamanya itu pejantan. Indukannya sebagus apapun, kalau pejantannya jelek, anaknya jelek. Tapi kalau indukannya bagus, jantannya bagus, wow, top. Kakinya bisa besar-besar, perkembangannya cepat, gitu kan. Kambing cempe umur 3 bulan sudah bedodong cepet. Kambing yang turunannya bagus, kualitas bagus, pejantannya bagus, indukannya bagus, besarnya cepat. Walau umur itu kadang ada yang umur 1 tahun segini umpamanya, ada yang 6 bulan ya segini juga.
tingginya, itu kan faktor keturunan, faktor gennya. Kalau gennya bagus, kita beli bagus. Nah, teman-teman jangan terjebak juga. Kambing yang bagus itu kambing yang besar, belum tentu. Ya kambing yang sedang-sedang rambonan Jawa Randu biasa itu bagus-bagus banyak. Kalau saya kambingnya biasa saja indukannya, tapi pejantannya yang super. Tapi kalau menyediakan indukan-indukan yang gede-gede yang super-super, ya pejantannya harus super juga. Jangan pejantannya yang nggak super. Perbedaannya itu kadang-kadang ya, kita itu seneng beli babonan, lupa beli pejantannya. Karena begitu beli babonan 2 juta, 2,5 juta kita beli. Jantannya begitu harga 6 juta, 7 juta langsung melongo. Hah? Gitu kan. Kemahal amat gitu. Nah, nggak apa-apa yang namanya investasi. Bandot 7 juta, 6 juta ya kita bayar kalau bagus karena turunan yang kita ambil. Gitu. Kalau indukan berdasarkan pengalaman teman-teman peternak itu 10 kali beranak masih bagus indukan itu, masih bagus, nggak perlu dijual, nggak perlu diremajakan. Nanti kalau udah anaknya kelihatan nih, nanti cempe-cempenya perkembangannya kan ada sih 1-2, ada perkembangan cempe yang bermasalah. Yang bermasalah itu ya kita pelihara tetap, kalau sudah sapi ya kita jual aja. Yang bagus-bagus kita pertahankan, yang betina kita jadikan indukan, yang jantan kita besarkan sampai nanti 1 tahun Idul Adha jual, gitu kan. Menjelang Idul Adha itu harga kambing jantan pasti tinggi lah. Tapi kalau harga-harga segini nih, sekarang nih, pasca Idul Adha, kambing bandot nggak laku. Ya laku ya harganya ya nggak sama dengan harga Idul Adha. Tapi kalau pasca Idul Adha ini yang paling laku keras itu pejantan sapian. Karena untuk ngisi pengebok ya, pengebok-ngebok itu ya carinya yang pasti yang murah-murah, bukan yang mahal-mahal. Kalau di sini yang dicari itu ya yang harga 1 juta, harga 1,2 juta, harga 1,3 juta. Kalau 1,5 juta ya, pokoknya 1 juta sampai 1,5 juta itu yang dicari. Kalau yang carinya 1 juta itu kan mikirnya kambingnya kambingnya masih kecil, makannya masih irit kan. Terus kalau modalnya 1 juta kan ringan, duit 20 jadi 20 ekor kan gitu. Dibesarkan 6 sampai 7 bulan nanti dijual pasti dapat untung. Itu penggemukan. Terus kalau saya untuk teman-teman ternak kambing itu entah itu kambingnya sehat atau enggak yang kita harapkan, pokoknya kambingnya sehat ya. Tapi wajib bagi peternak menyediakan obat-obatan. Obat gudik di saat kambing-kambing kelihatan ada gudikan ya disuntik. Kalau enggak ya nggak usah disuntik. Terus kambing bunting jangan disuntik obat gudik ya, keguguran. Ya obat gudik itu ada Novamectin, Warmectin itu ada. Di link N2 TV di YouTube kan di bawah-bawah pasti ada. Terus Vitoxy LA untuk obat apa namanya kambing lemes, lesu, umbelan itu suntik aja dengan LA ya, Vitoxy LA, Medoxy LA itu nggak apa-apa suntik. Tapi juga jangan di saat kambing bunting, biasanya rawan keguguran. Nah, kalau kambing bunting kok nafsu makannya kurang atau lemes atau flu, ya suntik vitamin aja, injektamin atau apa sejenis vitamin-vitamin lah disuntik, nggak apa-apa di saat bunting ya. Terus kalau cempe-cempe ini ya nyapehnya paling bagus ya usia 3 bulan. Nah kita perlihat-lihat kalau indukannya apa, biasanya masa birahi pertama pasca melahirkan itu biasanya 45 hari pertama, artinya 1,5 bulan. Ada yang 1,5 bulan minta kawin, ada yang enggak juga. Kalau yang minta kawin ya dikawinin aja biar cepet beranak. Karena kan konsepnya kita breeding, semakin cepet bunting semakin beranak semakin enak. Bunting nah begitu dikawinkan usia 1,5 bulan sampai 2 bulan lah dikawinkan. Itu nanti begitu lepas sapeh, kambingnya sudah cempenya masih kita sapeh,
indukannya mulai angkatan bunting gitu. Nggak bakal keteteran. Kan kadang-kadang ada yang nanti kalau meteng bunting masih menyusui gimana? Ya nggak masalah kan, cempe lepas sapi 3 bulan. Minta kawin umpamanya usia 2 bulan. 1 bulan dikawinkan itu kan baru angkatan meteng, jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi biar cepet gitu. Itu saran saya buat teman-teman semuanya. Nah, untuk yang mau coba-coba ternak kambing, janganlah, saya sangat sarankan jangan. Terlalu enak ternak kambing itu. Duitnya enak, hasilnya enak. Kambing itu kan kadang ada yang ngomong, wah nanti kalau breeding cempenya bermasalah, mati atau alah. Itu kan ya rumus-rumus umum lah biar ngedon-ngedonin teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau cempe mati itu ya kejadiannya hanya 100 banding 1 mungkin lah. Ya rata-rata sehat kok. Nggak masalah selama lagi perawatannya bagus, bagus, ya kan? Semuanya bagus, enak-enak kok. Ngapain kita ini kambing-kambing kayak gini, ya. Ini kambing-kambing pilihan nih udah diseleksi karena mulai dari puting peranakannya, ya kan, hasil anaknya begitu ceprot, anaknya bagus, susunya bagus, perkembangannya bagus, itu kita pertahankan. Kan ada kambing yang bagus bodinya, apa-apanya sempurna, anaknya belum tentu peranakannya bagus, belum tentu. Ada yang kambing yang jelek itu, bodinya jelek, badannya jelek gitu, tapi anaknya bagus-bagus, ya itu juga ada gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, pokoknya saya saranin kalau mau penggemukan ya berarti siapkan pakan yang berkualitas, jangan eman-eman pakan. Semakin banyak makan semakin cepat gemuk, semakin cepat besar, semakin berhasil. Kalau manajemen menurut saya semua orang bisa cerdas, semua orang bisa hitung-hitungan, ya kan, semua orang bisa ngukur. Pasti berdasarkan pengalaman, pengamatan, lama-kelamaan nanti bisa paham. Artinya komposisi pakan yang berkualitas, biar cepat gemuk gimana, biar cepat besar gimana. Jualnya, ini kan rata-rata orang ngomong jualnya gimana kalau kambingnya banyak. Di sini kalau penggemukan, walaupun kambingnya 100, laku semuanya itu. Kalau nggak habis di pedagang 1 ya pedagang 2. Soal bayaran di sini bayar nggak ada yang bermasalah itu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang di luar, menurut saya sama lah, di mana daerah sama. Nggak ada kambing nggak laku, semuanya pasti laku, ya kan? Yang nggak laku itu kambingnya kurus, kambingnya jelek, mintanya mahal, itu pasti nggak laku. Tapi kalau kambingnya bagus, gemuk, keren, ya pasti payu, kan? Makanya itu saja saran saya untuk teman-teman, semangat. Terima kasih, salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.